olah, kita recycle, kita kemudian keluarkan menjadi kata-kata dan kasihan. Saudara, ini luar biasa Bapak Ibu. Anakku, kamu bersama aku, semua yang milikku, milikmu. Tapi anak minta bagian kecil. Tapi diberikannya luar biasa. Nah, saudara, dia tidak sadar kalau dia di rumah bapaknya, dia dapat hak sama persis seperti anak yang bungsu. Waktu dia melihat, aduh, di rumah bapakku, waktu dia lihat aku, budak-budaknya pun terlimpah. Nah, ini tuh, si sulung juga sama. Jadi satu sisi anak terbalikan si sulung dan si bungsu, dosa kita itu sama. Dosa pelanggaran dan dosa kesombongan sama persis. Sama. Ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan tidak dapat kembali. Efesus pasal 2 kita baca. Ya, ayat 4. Efesus pasal 2 ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat dan oleh karena kasih-Nya yang besar. Nah, saudara garis. Oleh karena kasih-Nya yang besar. Apa yang terjadi dengan kasih-Nya itu? Kuasa apa yang terjadi dalam kasih-Nya? Ayat yang keempat itu perhatikan saudara. Ayat, oleh karena kasih yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, tapi kita hidup oleh keselamatan di dalam Kristus. Ini kunci. Jadi nasihat kita tidak berhenti. Jangan berhenti menasihatkan anakmu, memimpin anakmu, dan kemudian bersosial. Tidak akan hilang itu. Tetapi saudara harus ingat, bukan itu yang mengubah hati anakmu. Bukan itu. Tetapi firman yang hidup, yang menjadi kasih kekuatan dari Allah yang kau tanamkan dalam hati anakmu. Iman inilah yang ada dalam hati anakmu dan dinikmati oleh dia. Waktu dia jatuh tersungkur, papanya punya hati berbelas kasihan. Papanya punya hati yang terbuka kepada dosa-dosanya. Maka anak itu melihat, oh dia ingat papanya. Begitu baik. Dia bangkit dari dosa-dosanya. Dia lari menuju kepada papanya. Dan papanya sudah menanti di depan rumah itu. Berapa tahun sudah dituliskan? Berapa waktu sudah dituliskan? Saya percaya, anaknya dalam dosa tidak ingat papanya. Bersukacita di situ. Berjinak. Papanya tiap hari keluar. Lihat, kapan kembali. Berjalan. Kapan kembali. Sampai anak waktu kembali, papanya malah keluar dengan sukacita. Dia lari. Dia rampung. Saudara, ini bukan khotbah, bukan kata-kata manusia, tetapi satu perbuatan kasih yang matang dalam hidup kita, yang kita tanam dalam jiwa anak kita. Dan kasih pula muncul pada waktu dia menderita luar biasa. Dia bangkrut, kasih Tuhan yang muncul dan dia teringat, oh Tuhan betapa baiknya. Akhirnya membangkitkan jiwa dia. Sudah banyak orang mendidik anak mereka, nanti kalau besarnya kamu harus pintar, kamu mungkin harus WhatsApp, begini. Sudah, saya bukan tidak mau. Saya akan berdebat dengan istri saya soal ini. Anakmu itu mampu, saya tahu anak saya mampu, bisa pintar, bisa tahu. Tapi bukan itu. Sudah, nilai di atas 8,5, apa yang kita banggain? Nilai di atas 9,6, apa yang kita banggain? Semua dari Tuhan. Masalahnya bukan mendapatkan berapa nilai juga. Setelah mendapatkan nilai itu, apa yang kamu lakukan? Kalau tidak ada dasar sebelumnya, hati mencinta Tuhan, takut akan Tuhan, semua ilmu kekayaan itu semua akan menjadi hancur dan menjadi benih yang akan menghancurkan hidup. Nanti ya kamu harus pintar sekolah tinggi supaya cari duit. Nanti kalau jadi dokter begini, soalnya dokter masuk dokter sekarang sudah 200 juta. Jadi orang mau jadi caleg harus 2 miliar. Waktu dia jadi caleg, waktu dia jadi dokter, pilihannya cuma satu. Bagaimana cari duit untuk kembalikan uang saya? Betul? Itu sudah tidak bisa diterima sebagai panggilan hidup. Saudara, kalau di Nias, seorang menjadi pendeta itu kaya raya. Kenapa? Dia menjadi anggota pemerintah.
Jadi menurut saya itu sekarang di dunia pada royokan apa? Menjabat di tempat-tempat pemerintah. Dia bisa menjadi bupati, dia bisa jadi sampai akan jadi satu di Papua. Ada beberapa orang sudah menjabat bupati di Papua. Sudah apa yang dilakukan? Dia tinggalkan semua itu. Apa yang pimpinan itu? Nggak ada itu. Yang apa? Cari duit yang banyak. Saudara, jika kita memelihara kita dengan cita-cita yang salah dan kita kekokin anak kita, kamu harus pintar ya, supaya cari duit bagus, kamu harus begini, harus. Sudah tidak pernah terjadi anak kita takut akan Tuhan, punya kasih, punya kelembutan, punya sikap. Jika ada temanmu yang berdosa, engkau bisa terima dia, engkau bisa mengasihi dia. Jika itu tidak ada, engkau sedang membentuk satu monster masa depan yang mengerikan bagi Indonesia. Saudara, khotbah itu penting. Saya berkhotbah di sini, saudara dengarkan. Oh ya, puji Tuhan gitu ya. Saudara keluar tempat ini bisa lupa semua. Kenapa? Jika tidak ada karya Kristus yang menghidupkan hatimu, mencarikan engkau, oh saudara, tidak mungkin ada perubahan. Saya tidak bisa menanam saudara dengan cuma kalimat-kalimat. Tidak bisa. Yesus tidak pernah melayani orang dengan kalimat. Tidak. Yesus melayani dengan apa? Tubuhnya dipecahkan. Itu pelayanan sejati. Bukan cuma maunya berkhotbah. Saya dengar ada hamba Tuhan, Pak, saya maunya berkhotbah, maunya pembinaan. Celaka kamu, binasa kamu. Dengar baik-baik saya. Yesus tidak pernah melakukan pelayanan seperti itu. Yesus berkhotbah, dia mengasihi orang kaya, orang miskin, pelacur, semua dikasih. Kusta dikasih. Sampai akhirnya apa? Dia tunjukkan, dia serahkan tubuhnya untuk engkau. Itu pelayanan sejati. Kamu mau nyuruh yang enak, oh khotbah kan enak, didengar orang tua, wah gitu. Pelayanan apa kamu? Sudah kita ini rusak semua. Kalau saya bisa dikembalikan pada Yesus, kita lihat seutuhnya karya Yesus dan kita meneladani dia, visi saya dengan Kristus dan kepenuhan Kristus telah menjadi kepenuhan saya. Saudara, saya percaya keluargamu, pelayananmu diubahkan. Di sana tidak ada menyimpan dosa apapun dalam hati kita. Ada seorang waktu berjamaah kudus tidak ambil berjamaah kudus. Saudara, 2 baris di depan saya lihat ambil berjamaah. Setelah selesai saya tanya, kenapa nggak ambil? Saudara perhatikan, orang itu saya tanya, kenapa nggak ambil? Dia nggak ngomong. Ada dosa Pak yang saya tidak bisa katakan. Setelah dia ketemu saya berapa bulan kemudian, sudah tahu, selama 18 tahun dia pisah dari suaminya. Tidak pernah salah. Ya, tidak pernah tidur dengan suami. Mereka tidak pernah bercerai, tetapi mereka hanya karena anak. Mereka tidak pernah bercerai, kasih anak. Mereka bersepakat kita bercerai kalau itu silent divorce. Ini yang baru tuh. Cerai tapi janji. Saya tanya, kamu pikir orang nggak tahu? Ya mungkin sedikit apa? Tidak. Kenapa? Anak pernah ngomong dengan saya. Papa mama kok aneh sekali ya. Di gereja bisa luar biasa, bahkan bisa berbarengan, bahkan bisa pelukan. Orang lihat, luar biasa. Di dalam kamar terjadi perang dunia ke-7. Karena tanpa peperangan apapun dia. Saudara, kalau kita buka semua dengan mata Tuhan, semua hati kita dibuka, kita malu. Kita ini mayat-mayat rohani nanti. Yang mayat siapa, yang bukan siapa, Tuhan tahu. Maka mari kita datang kepada Tuhan. Bukan kasih yang diukur oleh manusia yang kita berikan pada anak kita, tapi kasih yang betul-betul dari Allah. Bukan uang, bukan kepadan, bukan itu yang kita harus berikan pada anak kita. Bukan. Tapi bapaknya itu kelimpahan hidupnya dia, yang melimpahi sampai kepada budak-budak dia, mengingatkan anaknya yang jatuh hancur, melihat budak pun dapat kebaikan dari bapak saya, apalagi saya. Setelah saya tutup dengan satu peristiwa, satu kejadian di Beijing tahun 2009 saya lupa. Sudah waktu itu saya lagi berjalan dengan penginjil Roni Chang Laos dari Jumbo. Kita bicara-bicara, kemudian ada satu orang, terus ada fotonya anak kecil menangis.
Terus saya tanya, kenapa ini? Terus dia baca sebentar. Oh bagus nih Pak, katanya. Oh luar biasa ini. Nah saudara, kemudian berapa tahun 2012 saya pernah dapat email tentang peristiwa ini. Nama anaknya Jatan di YouTube. Saya lupa. Nanti saudara cek aja. Saudara, anak ini masih kecil, umur 12 tahun, ya sekitar 12 tahun. Dia diwawancara. Apa yang terjadi saudara? Dari umur 4 tahun dia memelihara papanya. Sampai dia tidak sekolah. Dia kehilangan masa depannya. Dia tidak menjadi anak yang normal. Kenapa? Karena dia main papanya sampai akhirnya papanya mati dia umur sekitar 12 tahun atau berapa belas tahun. Saya lupa. Dan kemudian waktu papanya mati, dia mau bekerja nggak bisa, dia mau olahraga nggak bisa karena SD itu nggak lulus. Kemudian dari pemerintah datang melihat dia, terus bertanya dan kemudian disuruh mengisi. Terus ditanya-tanya kaget yang lain. Kenapa? Dites pengetahuan sekolah kelas 1 SD sampai SMA dia jawab 100% benar. Matematika sampai SMA kelas 2 dia jawab semua benar. Nah ini semua datang dari tim dari pemerintah komunis itu kan. Duh kamu kok bisa pakai apa belajar? Saudara tahu? Kami punya pelayanan jalanan sampai hari ini. Anda tahu hampir 10 tahun di Indonesia lebih. Di perempatan Pastor sampai hari ini kita berdoa, kita tidak pernah meminta apapun kepada Allah. Kita berdoa, kita cuma share. Orang-orang banyak dukung besar dan walaupun kita tahu dukungnya pun masih dalam beberapa kelemahan. Ya, saudara, dari mana dia bisa belajar? Dari mana dia belajar? Semua yang sudah nggak terpakai di kampung itu, di rumah-rumah itu, dia kumpul dan dia baca semua. Sambil tunggu papanya tidur dia baca. Pengetahuan apapun dia baca. Matematika dipelajari semua. Masuk otaknya semua. Dari 4 sampai 11 tahun, hampir 10 tahun dia belajar sendiri mandiri. Waktu dites semua dia bisa. Sampai SMA. Sampai kaget. Waktu diukur dia termasuk orang jenius. Luar biasa. Dan akhirnya dipanggil oleh pemerintah Beijing dan kemudian diwawancarai. Dilihat orang banyak sekali sekelilingnya atau ratusan ribu orang. Aneh tanya, saudara, kamu senang nggak mendapatkan beasiswa itu? Anak itu dia. Loh kok nggak senang? Gimana? Kamu suka cita nggak bahwa kamu nanti sampai bisa mendapatkan beasiswa sampai gelar S1, S2 dan bahkan kamu bisa menjadi menteri? Mengapa? Menteri Menristek seperti Bijani, gitu kan? Menjadi menteri yang top, gitu. Mengapa? Kamu bisa pergi ke sana. Kamu suka cita. Ada itu dia. Ditanya, kamu pilih apa sih? Nah, saudara, waktu ditanya itu dia teteskan air mata. Dunia menyediakan pada dia segala kelimpahan, uang, beasiswa, keenakan, kesejahteraan dia berikan pada anak ini. Anak itu tidak goyah sama sekali. Dia tidak inginkan itu. Apa yang diinginkan? Saudara tahu? Waktu dia umur 4 tahun, mama yang papanya berantem luar biasa sekali. Dan kemudian mamanya marah, dia tinggal suaminya dan dia berselingkuh. Punya suami kayak kamu buat apa? Nggak bisa melayani saya, menyusahkan saya, memalukan saya. Wah, jadi beban. Nggak mau saya mau menikah dengan pemuda yang baru, yang ganteng, yang kaya. Akhirnya apa? Suaminya tinggal. Dalam dosa-dosa seperti ini, saudara, ini wanita nggak punya budi, nggak punya moral. Yang tidak cuma seks kekayaan. Maunya seperti itu. Nggak mau saya seperti itu. Buat apa? Akhirnya suaminya lumpuh, kena penyakit. Anaknya pelihara sampai belasan tahun. Saudara, apa yang terjadi? Apakah anak ini marah dengan mamanya? Tidak. Waktu kita tanya, apa sih kamu inginkan? Saudara, anak itu kata saya, apa yang kamu ingin dalam hidup? Dia pegang. Mama, Beja, pulanglah, aku menantikan kau. Saudara, dikatakan itu semua hadirin yang hadir, semua berdiri, semua menangis. Jadi bukan kekayaan dunia ini yang mengubah hati manusia, tetapi kasih yang sejati itulah yang dinantikan oleh setiap anak dalam hidupmu. Bagaimana kau mendidik anakmu? Apakah dengan uang dan kekayaan dan kepintaran dan kedisiplinan? Bukan itu. Tapi kasih Allah itu
yang mau menerima dia dalam segala kelemahan dia, yang mau mengasihi dia, merangkul dia waktu berdosa. Itulah yang mengubahkan dia. Saudara, mari kita datang pada Tuhan. Mari kita bangun. Kita pujikan Engkau Bapa yang baik.